Ini yang revisi apa yang enggak? Ini yang awalnya. Oh, itu yang awal. Menurut lu apa yang direvisi menurut lu? Nggak ada yang aneh sih. Gak ada yang aneh ya? Nggak ada yang... Kan biasanya kan kalau yang direvisi itu karena mengandung unsur sensitif. Betul. Atau mengandung hal-hal yang melecehkan. Atau enggak hal yang berbau negatif lah. Sehingga untuk tidak perlu ada gitu. Hai all, selamat datang Hello. di konten ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal K-pop ya, girl group lah lebih tepatnya. Dan gua mau memperkenalkan satu girl group lagi kepada Raston ya. Kita akan menonton MV-nya ya, terus membahas tentang grup ini ya sedikit lah. Dan nanti di video setelah itu kita juga akan ada tebak idol seperti biasa. Oke. Jadi puncaknya itu sebenarnya di tebak idol sih. Kemarin kita kan sudah membahas tentang Miao yang debut di bulan September. Pokoknya tentang debut sama comeback bulan September lah. Yeah. Masih ada beberapa lagi. Nah, kali ini kita mau yang debut lagi atau mau yang comeback? Comeback itu berarti sebelum Kalau kita react belum? Belum lah. Belum. Karena kalau udah kita react, kita nggak bisa membahas tebak idol. Iya. Sebenarnya sih pengen bisa aja, kita pengen lihat MV yang udah kita tebak, tapi jadi cuma MV aja udah, tebak idol nggak ada lagi. Oh gitu ya. Kita akan mau menonton Made In. Jadi Made In ini dia adalah grup yang redebut. Made In ini ada 7, ya kan? Nah, dia awalnya debut 3 orang namanya Limelight. Nah, dua anggotanya ini tuh sebelumnya sedang debut di grup Survival. Oh, Survival itu grup. Ya, grup Survival, grup yang dibentuk dari Survival. Jadi sambil nunggu 2 ini kelar habis kontrak kan 2,5 tahun, mereka debut dulu yang 3 nih. Okay. Nah, ini debut akhirnya udah setelah kontraknya habis 2 ini kembali, terus ngerekutlah 2 lagi. Oh, oke. Gitu. Jadi namanya Made In. Made In. Jadi Made In ini debut setelah menunggu 2 grup mereka yang dari Survival. Dan judul lagunya ini adalah Uno. Satu berarti itu. Oh, bersatu mungkin. Kok tahu? Ya mungkin bersatu dia, Uno mungkin bersatu kali ya. Iya, Uno karena dia apa namanya setelah akhirnya bersatu kembali. Satu Uno itu. Iya, Uno satu dari Italia berarti ini. Ada lirik-lirik Italinya dong. Ah, Itali. Bahasa Italia. Numero uno. Spanish. Bukan Italia ya? Mirip tapi ini Spanish. Oh, Spanish. Kopi. Numero uno. Kopimu buatanmu. Cappuccino itu. Cappuccino buatanmu. Enak. Itu boleh Uno dong. Enggak, itu ada ininya. Apa namanya? Iklannya itu kan yang orang Indonesia dia bilang enak. Dia ini baru debut ya bulan September. Dan seperti apa lagunya kita langsung aja tonton ya. Gas kan. Aduh, gua ngasih yang ini lagi ya. Dia ada yang revisi sih. Revisi. Maksudnya revisi itu apa? Ada yang dihilangkan di sini. Scene-nya. Oh gitu. Yang lengkapnya dulu deh. Yang ini aja ya. Sini kayak dulu ini berarti yang revisi itu yang menjadi lebih baiknya berarti harusnya. Karena ada komplain dari K-popers itu kayak kenapa ada scene ini gitu. Kenapa scene ini ada. Oke. Langsung kita play aja. Made In ini udah record ya, semuanya record ya. Ya, Made In Uno. Wow, ini konsepnya Rolex nih. Yes, piringan hitam, penting berarti. Uno. Ya kayak AI sih tadi.
Karena sekolahan ya. Iya, dibikin girly banget ya. Oh, enggak. Ini pakai AI nggak sih tadi? Tuh, ya. Ini AI deh. Tuh kayak AI nih. Suratnya tuh ini terbang. Tes. Ini terus ini gue mau belum apa nih. Itu tadi cantik tuh. Nih. Wah, ini melibatkan AI nih. Seperti itu ya. Nah, ini ceritanya juara apa nih? Ocok. Ini ocok. Oh, surat. Dia lagi di mana sebetulnya? Oh, berarti dia bentar. Oh, jadi ini kembar ya? Kembar nggak ya? Kembar Kembar ya? nggak ya? Ini kembar deh. Kembar nggak ya? Waduh. Mirip banget lagi tadi. Mirip banget itu tadi. Made in Japan. Made in Korea. Jadi itu dia lagunya Made in Uno. Ini yang revisi apa yang enggak? Ini yang awalnya. Oh, itu yang awal. Menurut lo apa yang direvisi menurut lo? Nggak ada yang aneh sih. Gak ada yang aneh ya? Nggak ada yang, kan biasanya kan kalau yang direvisi itu karena mengandung unsur sensitif, Betul. atau mengandung hal-hal yang melecehkan, atau enggak hal yang berbau negatif lah, sehingga untuk tidak perlu ada gitu di scene itu. Tapi menurut gue kayaknya sejauh itu aman ya. Aman sih. Sebenarnya awal komplainnya itu adalah gue juga nggak, awalnya juga nggak mikir apa sih itu, cuma itu aja di komplain gitu. Tapi setelah gue tonton lagi, kayaknya emang sih betul juga sih komplain. Bagian mana nih? AI. Oh, AI-nya. Kebanyakan AI, terus gagal AI Oh, itu. pantesan gue bilang ini ada apa melibatkan AI gitu. Iya, ini yang direvisi itu diganti dengan yang natural. akhirnya yang natural aja Dengan konsep yang sama kayak AI itu, cuma dihilangin aja, mungkin diganti scene lain. desain lain. Oh, Tapi setelah kalau tipikal, usaha kita nonton yang natural, akhirnya lu bisa paham terlalu banyak gitu. Dan buat ini dinampilkan AI ini buat apa, fungsinya nggak menambahkan story juga. Jadi baru mau ngeliat yang naturalnya atau gimana? Coba deh. Tapi cukup juga sih, karena itu apa namanya? Kalau alasannya jelas untuk menghilangkan AI-nya, ya berarti ya itu sih. Jalan ceritanya tadi paham nggak jadi? Jalan ceritanya sih. Kalau gue nggak paham, tapi setelah nonton natural gue udah paham gue. Oh gitu. Coba deh. Oke. Penasaran. Mendingin berarti kan ada scene yang harusnya nggak terlalu penting ditampilkan. Oh, ini sama nih awalnya juga. Gue rasa sih kayak dia pengen lagi dengerin musik, tapi Dia dengerin musik. ini nih imajinasinya dia ketika mendengarkan musik.
jamnya kelihatan. Ada detik jam tadi. Ini masih ada ya. Mungkin ini kita bisa tahu jadi kelihatan visual aslinya gimana. Sebenarnya AI semua nih awalnya. Shootnya terbang ya. Oh ini nggak ada nih ya. Jadi dipakai AI itu asal tuh istana-istana tuh. Nah ini nggak ada nih. Ada. Ini nggak ada nih. Ini ada. Oh ini penggantinya tuh. Ini penggantinya nih. Iya ini awalnya kan nih yang bunga-bunga tuh. Ya. Ini ada nih. Ini juga masih ada. Oh ini nggak ada tuh kan. Ya ini nggak ada. Ini masih pakai tapi mungkin cuma itu doang AI-nya kali. Yang dihilangin yang bunga-bunga sih. Yang wajahnya jadi AI. Ini juga nggak ada nih. Ini ada. Oh iya itu ada tadi. Ini masih ada. Ini nggak ada nih. Ada. Ada ya? Yang itu ada. Yang sebelumnya ada ya? Ini ada. Ini nggak ada kayaknya deh. Itu enggak. Tadi yang baris ya. Itu kenapa tadi ya? Ada satu bayangan yang real, satu bayangan enggak? Ayo. Kenapa ya? Di kembar. Iya tuh. Tuh, kembar kan? Ya, kembar nggak ya? Kembar nggak guys? Kembar ya kayaknya deh. Ini malu dia. Oh beda. Beda ya. Beda. To be continue. Ada sambungannya berarti? Jadi ada sambungan John mungkin. Hale. Tadi. Nah ini, scene juga tuh. Oh, iya sih, gue rasa kayaknya lebih tertarik dengan revisinya ini. Iya. Iya bener-bener. Lu story-nya tahu dapat nggak lu? Kalau yang gue dapat sih ya, ini jadi dia mendengarkan Satu lagu ya, di dan dia terimajinasi dengan lagu yang dia dengerin kan. Terus kemudian di situ tuh dia merasa kayak mengingat, nggak tahu kisah cintanya, nggak tahu mengingat kayak apa namanya sama seseorang gitu. Nah tapi yang gue nggak tangkap itu tadi pas waktu ngambil apa namanya amplop itu tuh, kan ada yang real, ada yang satu lagi kayak hologram itu kan, yang transparan itu nggak tahu tuh maksudnya. Nah, gue nangkap gini. Jadi kan dia, gue nggak tahu awal mulai dari dia pakai headset kan, terus pakai handset, terus kan biasanya ada scene ke Pak Pos tuh, Pak Pos dia mau ngirim surat kan, nanti dia mau mengatakan cintanya lah gitu kan, udah satu jadi terbang tuh, jadi burung, akhirnya terbang pokoknya kemana, akhirnya ikutin tuh, sampai jadi dia kayak sampai ke masa depan, ikutin tuh. Nah, yang ngambil itu tuh orang yang di masa itu. Gua nggak tahu mungkin jangka waktunya berapa lama, tapi misalnya kayak di surat ini kayak menunjukkan dia transformasi melewati ruang waktu gitu. Nah, terus ada ini kan yang ngejar belakang itu yang sebelumnya tuh, orang yang sebelumnya dia yang masa lalu tuh ngejar. Itu yang orang yang ngejar itu orang yang mendengarkan berarti. Ya, yang mendengar itu dia tuh malu mau mengatakan cinta, itu pakai surat kan. Tiba-tiba suratnya langsung terbang sendiri tuh buat ke orang ke cowok yang dia tuju. Yang masa sekarang tuh suratnya diambil, akhirnya kan tidak sampai tuh ke cowok itu. Antara dua sih, antara diselamatkan atau sebenarnya
kok diambil sih jadinya tidak sampai kan diambil sama dia yang di masa depan tuh. Harusnya nyesel juga tuh kalau misalkan Gagal mengutarakan terus tiba-tiba si cowoknya menjadian sama orang lain. Pada akhirnya dia bukan lagi menjadi pemeran tapi menjadi penonton. Iya. Dan ingat Kotak Pos itu, gue ingat kenapa Kotak Pos itu, gue nggak tahu ya pernah nonton film drama game barat itu. Jadi Kotak Pos itu bisa mengirimkan surat ke masa depan. Terus nanti dibahas lagi masa lalu. Misalnya lu nulis surat nih, apa kabar? Pas kirim ternyata sampai ke lu yang 10 tahun kemudian dibaca. Oh gitu. Kayak ada perjalanan waktu gitu. Oke, untuk MV ini kita masih bisa berdiskusi karena kita masih bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh MV ini. Makanya pas gue nanti, ada story. Makanya pas nonton lagi yang di awal kan, iya ya kok jadi nggak dapat gue story-nya nih gitu. Iya sih. Dan salah satu juga yang mendukung gue menyepakati dengan yang revisi ini lebih baik daripada sebelumnya yang pakai AI itu. Jadi secara story. Ya, secara story dan gue rasa lebih nyambung ya. Ya apa nanti ada juga yang komen yang ini jadi kayak lebih miskin aja. Yang sebenarnya kelihatan keren tuh, wah gitu. Dia kok jadi biasa aja gitu. Enggak juga. Tapi warnanya bagus loh. Wah, iya sih. Tapi kayak dream, bikin kayak bentuk dream gitu, mimpi. Ya karena itu kan apa namanya, yang itu mungkin sengaja juga karena kan dia posisinya yang di awal-awal itu kan. Pakai headphones kan. Nah itu yang jadi kayak flashback gitu. Dia flashback atau enggak dia mengimajinasikan gitu. Ya sengaja dibuat dibuat warna-warna real gitu. Warna-warna kayak dreamy atau ilustrasi gitu disengaja memang dibuatnya seperti itu. Iya. Gitu sih. Gitu. Jadi kira-kira gitu guys. Ya, lebih bagus yang pertama aja, lebih bagus yang kedua justru yang revisian itu. Untuk konsepnya ya sebenarnya selera sih. Ada yang bilang lebih suka yang pas zamannya mereka bertiga sebelum ini. Kenapa nggak menggunakan konsep yang kayak yang sebelumnya aja, udah bagus tahu gitu. Ya. Oke, gue nggak tahu ya keputusan agensi gimana. Dan itu tergantung teman-teman aja. Tapi mudah-mudahan sih kalau ini aja didengar ya MV gara-gara masalah AI aja didengar, lagi mungkin konsep bisa didengar juga guys. Siapa tahu next comeback mereka akan menggunakan konsep yang sama seperti yang sebelumnya. Limelight bisa jadi. Ini cuma perkenalan awal doang sih, mungkin mengetes pasar kali, tes ombak kalau pakai genre ini gimana gitu tanggapannya. Betul. Begitulah guys. Ya. Oke, jadi itu dia MV-nya ya. Kita sudah menonton MV-nya, debutnya Made In. Jadi bacanya ya, Made In seharusnya bacanya sih. Made In. Iya bisa juga sih. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa profilnya ya, dan ini fakta benar anggotanya ini kembar guys. Kita lihat aja. Oke. Itu perasaan gue sih kayaknya tadi. Ya. Jadi terima kasih yang nonton. Thank you. Kita akan lanjut lagi nanti di profile ya, di tebak idol. Ya. Jadi terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye.